Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suryani dan juga rekan saya Hilal Makarim. Di sini kami dari kelompok 4.6. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja atau langkah-langkah dalam penggambaran soal nomor 5. Nah, di sini saya sendiri, Suryani, akan menjelaskan langkah kerja atau cara atau langkah penggambaran dari soal nomor 1, dan ini merupakan hasil dari penggambaran soal nomor 1 itu sendiri. Jadi ini merupakan hasil akhir dari penggambaran soal nomor 1. Nah, baik, langsung saja pada penggambaran atau langkah kerjanya. Yang pertama, mungkin ini merupakan pada dasarnya Autodesk yang kami gunakan di sini sudah menggunakan satuan milimeter, namun untuk memastikan kembali bahwasanya satuan yang digunakan di sini adalah jadi di sini kami menggunakan milimeter dan juga precision yang digunakan di sini adalah 0,00. Oke, kemudian kita tekan oke. Baik, selanjutnya langkah kerja pertama yang dapat dilakukan yaitu adalah menggunakan icon circle pada tools draw, kemudian kita pilih untuk center radius terlebih dahulu, kemudian kita mengarahkan kursor di sembarang titik. Di sini saya menetapkannya di sini, kemudian kita tetapkan atau kita masukkan ukuran sebesar 15 mm, kemudian kita tekan enter. Baik, selanjutnya dengan langkah yang sama namun dengan icon circle yang berbeda. Di sini saya memilih center diameter, kemudian kita menetapkan di titik pusat yang sama, namun dengan jenis dari circle yang berbeda, namun dengan ukuran yang sama pula, yaitu 15 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah membuat garis yang berada di bagian atas di sini dengan langkah baik itu menggunakan line atau polyline dari tools draw. Namun untuk bisa kita make sure bahwasanya garis tersebut itu lurus, maka kita harus mengaktifkan terlebih dahulu ortho dari AutoCAD itu sendiri. Dan di sini AutoCAD saya sudah nyala. Jadi kita bisa langsung membuatnya. Di sini untuk tools draw-nya di sini saya menggunakan polyline. Pada dasarnya polyline dan line ini bisa digunakan sama saja dalam pembuatan garis, namun untuk polyline ini lebih disarankan karena lebih memudahkan dalam garis yang bersambung. Sehingga di sini saya menggunakan icon polyline. Kita klik saja icon polyline, kemudian kita arahkan garis icon kursor. Kita arahkan kursor pada bagian kuadran terluar dari lingkaran yang terluar di bagian atas di sini. Kemudian kita tarik secara horizontal ke kanan sepanjang 50 mm. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita sambung lagi ke kanan secara horizontal ke kanan sepanjang 40 mm. Kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya untuk membuat garis bantu pada pembuatan lingkaran yang kedua di sebelah kanan, itu kita bisa mengarahkan garis polyline ini ke arah vertikal ke bawah sepanjang 15 mm, kemudian kita tekan enter seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu adalah kita dapat membuat lingkaran lagi dengan cara membuat circle seperti ini, kemudian kita membuat circle yang sama seperti yang sebelumnya namun dengan ukuran yang berbeda. Dan adapun jenis yang digunakan pada pembuatan lingkaran yang kedua yaitu adalah center diameter. Kemudian kita arahkan di endpoint garis bantu sepanjang 15 meter di sini. Kemudian kita tarik lingkarannya, kemudian kita masukkan ukuran diameternya sebesar 30 mm, kemudian kita tekan enter seperti ini. Kemudian selanjutnya dengan langkah yang sama kita pilih circle, kemudian dengan center diameter, kemudian kita masukkan di endpoint yang sama tadi, namun dengan ukuran yang berbeda, yaitu adalah 12 mm. Kemudian kita tekan enter. Nah, akan berbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu adalah dibuat lingkaran yang sama seperti ini, namun dilakukan dengan diawali pembuatan garis bantu terlebih dahulu. Adapun garis bantu tersebut itu dapat dibuat dengan cara menggunakan tools polyline pada tools draw. Kemudian kita klik saja di sini, kemudian kita
tetapkan di first point-nya di endpoint garis 15 mm tadi, kemudian kita arahkan secara vertikal, secara horizontal ke kiri sepanjang 40 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya dengan langkah yang sama dengan pembuatan yang tadi, kita pilih circle, kemudian center diameter, kemudian kita arahkan titik pusatnya di endpoint dari garis 40 mm tadi, kemudian kita masukkan ukuran 12 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah dilakukan penghubungan antara dua lingkaran ini di antara bagian kuadran atas dengan kuadran bawah, di mana untuk penghubungan dua lingkaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan tools polyline dengan icon polyline di tools draw. Langsung saja diklik icon polyline di sini, kemudian kita tetapkan untuk first point-nya di bagian kuadran atas di salah satu lingkaran. Di sini saya memilih lingkaran yang kedua. Di sini saya tarik, kemudian tetapkan di sini terlebih dahulu, kemudian kita tarik secara vertikal secara horizontal ke kanan hingga mencapai kuadran atas yang kuadran atas lingkaran kedua, atau kita bisa langsung memasukkan ukurannya sepanjang 40 mm seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, langkah yang sama dapat dilakukan pada bagian yang kedua. Kita langsung saja melakukannya di polyline, kemudian kita tetapkan di tools draw di kuadran, di kuadran di bagian bawah dari lingkaran, kemudian kita arahkan sepanjang 40 mm, kemudian kita tekan enter. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu adalah membuat garis bantu dengan menarik garis dengan icon polyline juga. Kita tetapkan di titik pusat dari kedua lingkaran yang kedua yang telah kita buat tadi, sudah, kemudian di tools draw, kemudian kita tetapkan di titik pusat lingkaran yang kedua, kemudian kita tarik garis tersebut secara vertikal ke bawah sepanjang 40 mm. Nah, kemudian garis yang telah dibuat ini secara vertikal ke bawah, kita tarik lagi ke kiri secara horizontal ke kiri sepanjang 85 mm, kemudian kita tekan enter, seperti ini. Kemudian kita tekan enter lagi. Maka akan berbentuk seperti ini. Baik, selanjutnya kita buat di langkah selanjutnya kita dapat membuat lingkaran di bagian yang ketiga pada penggambaran soal yang pertama, yaitu dengan langkah yang sama dengan pembuatan lingkaran yang sebelumnya, namun dengan ukuran yang berbeda. Di sini terdapat dua jenis lingkaran lagi yang dapat dibuat, yaitu dengan menggunakan circle ataupun radius. Nah, adapun untuk yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu adalah memilih circle, memilih jenis circle-nya di tools draw, kemudian kita masukkan ukuran, yaitu kita pilih terlebih dahulu jenis lingkaran yang ingin dibuat, yaitu adalah center diameter. Di sini saya membuat lingkaran yang diameter terlebih dahulu, kemudian kita tetapkan titik pusatnya di endpoint garis 85 mm tadi, kemudian kita tetapkan seperti ini, kemudian kita masukkan ukurannya sebesar 40 mm. Kemudian seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian selanjutnya itu dengan langkah yang sama, itu dapat dilakukan pembuatan lingkaran dengan langkah yang sama tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu adalah center diameter. Kemudian kita masukkan kita masukkan ukuran lingkaran tersebut ya berbeda dari lingkaran yang sebelumnya, yaitu seperti ini. Kemudian kita masukkan ukuran sebesar 20 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dibuat yaitu adalah dengan langkah yang sama namun dengan jenis lingkaran yang berbeda, itu kita dapat membuat dengan icon atau jenis circle, yaitu adalah center radius dengan titik pusat yang sama dengan penggambaran lingkaran yang sebelumnya, yaitu adalah endpoint dari 85 mm, maka kita masukkan ukuran sebesar 30 mm dari radiusnya, seperti ini. Maka ini merupakan hasil dari penggambaran lingkaran yang ketiga.
Langkah selanjutnya yaitu adalah untuk membentuk garis lengkung pada penggambaran soal yang pertama tadi. Itu kan terdapat kita dapat mengetahui terdapat lengkungan di bagian lingkaran di bagian bawah dari gambar utama tadi. Nah, itu dapat kita buat dengan menggunakan circle, di mana icon circle. Adapun icon circle yang dapat dibuat yaitu adalah dengan menggunakan icon atau jenis circle, yaitu ada dengan circle atau center radius. Nah, di mana di sini untuk titik pusatnya dapat kita masukkan di bagian pertemuan antara garis dari 40 mm ini dengan garis dengan 85 mm ini. Jadi di bagian sini atau di titik pertemuan ini yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini kita langsung saja tetapkan, kemudian kita masukkan ukurannya 50 mm radius. Kita kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, kan di gambar itu kita harus menetapkan terlebih dahulu nih untuk posisi dari lingkarannya. Nah, untuk menetapkan untuk mempresisi ataupun mengepaskan, mencocokkan ataupun membuat lingkaran tersebut itu bisa pas dengan kedua lingkaran yang mengapit lingkaran ini, maka kita dapat menggunakan icon move yang berada di Tools Modify. Nah, adapun kita langsung saja klik dari Tools Modify, salah satu ikonnya yaitu adalah Tools Move. Ini kita klik saja, kemudian kita pilih objek yang ingin dipindahkan, ini lingkaran ini, kemudian kita tetapkan terlebih dahulu titik pusatnya. Nah, kemudian kita tekan Enter. Oh, mohon maaf. Sebentar. Baik, mohon maaf tadi terdapat kesalahan, jadi lingkarannya menghilang. Kita ulangi saja langkahnya, yaitu adalah kita memilih icon circle terlebih dahulu, kemudian kita masukkan saja center radius, atau kita membuat lingkaran dengan satuan radius, kemudian kita menetapkan, mohon maaf, oke. Ini center radius, kemudian kita menetapkan titik pusatnya di pertemuan antara garis bantu yang telah kita buat tadi, yaitu adalah di garis 40 mm dan juga 85 mm di bagian sini. Nah, kemudian kita tarik lingkarannya, kemudian kita masukkan ukuran 50 mm dari radius lingkaran itu sendiri, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian untuk bisa membuat lingkaran ini presisi dengan kedua lingkaran yang mengapit kedua lingkaran 50 mm ini, maka kita dapat menggunakan icon move yang seperti yang sudah saya jelaskan atau sebutkan tadi. Di sini kita klik saja move, kemudian kita pilih objeknya. Sebelum kita memilih objeknya, memilih select objek tadi, seharusnya kita dapat mematikan ortonya terlebih dahulu agar bisa lebih fleksibel dalam memindahkan dari objek itu sendiri, sehingga kita klik saja escape atau kita bisa menekan escape pada keyboard, kemudian kita matikan ortonya terlebih dahulu, kemudian kita dapat mengulangi langkah yang sama dalam pemilihan icon move pada modify seperti ini, kemudian kita pilih objeknya, kemudian kita tekan klik pada mouse, kemudian kita menetapkan garisnya, dan kita bisa mengarahkan lingkaran ini agar bisa presisi dengan lingkaran yang kedua lingkaran bagian kanan dan juga bagian bawah agar bisa presisi seperti ini. Kita harus membuat lingkaran ini bisa mengapit dan juga bisa pas di bagian bawah dari lingkaran dan juga bisa pas di bagian kanan dari lingkaran bagian bawah seperti ini. Sebentar. Oke. Ini bisa kita presisi kembali dengan move-nya di bagian center dari lingkaran itu sendiri, kemudian kita zoom in.
agar bisa kita lihat lebih jelas. Nah, oke, mungkin ini sudah pas, terlihat sudah pas mengapit dari kedua lingkaran dan juga sudah pas di perpotongan antara lingkaran bawah dan juga lingkaran bagian kanan atas. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah menghapus lingkaran-lingkaran agar bisa sesuai dengan lingkaran yang ada pada soal yang pertama pada modul 5. Namun sebelum itu, langkah yang dapat dilakukan sebelum menghapus garis-garis yang tidak dibutuhkan, kita dapat membuat garis terakhir dalam penggambaran soal yang kelima ini, yaitu adalah menghubungkan kedua lingkaran ini, lingkaran bagian atas di sebelah kiri dan juga lingkaran bawah agar bisa menutup pola dari penggambaran soal yang pertama. Nah, adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah dengan memilih icon polyline di Toolsdraw, kemudian kita mengarahkannya di bagian kuadran seperti ini. Dengan memilih icon polyline pada Toolsdraw, di sini kita langsung klik saja, kemudian kita mengarahkan garis tersebut di salah satu lingkaran, baik itu di bagian lingkaran bawah ataupun lingkaran atas. Nah, adapun di sini untuk mengepaskan atau memilih jenis kuadran yang dapat dipilih pada penarikan garis polyline, di sini kita dapat memilih jenis poinnya, yaitu adalah mohon maaf, seperti ini. Kita dapat memilih jenis poin yang dapat kita tetapkan sebagai first point dan juga end point dari penggambaran garis, yaitu adalah tangan. Nah, itu ketika nanti kita mengarahkan garisnya pada bagian kuadran, itu akan muncul ada bagian tangan, dan juga di bagian bawahnya atau menjadi di lingkaran yang menjadi tujuan dari garis polyline tersebut akan juga muncul bagian poin dari tangan. Jadi seperti ini. Nah, ini kan setelah kita mengklik polyline tadi, kemudian kita mengarahkan terlebih dahulu bagian dari, di sini saya menetapkan first point-nya pada lingkaran yang bagian atas. Nah, seperti ini, kemudian kita memilih terlebih dahulu nih, menjadi first point-nya ini ketika di bagian kuadran ini sudah terdapat ada bagian tangan. Nah, seperti ini. Nah, itu dia tandanya seperti jam. Nah, akan muncul tangan seperti ini. Kemudian kita mengkliknya akan menjadi first point dari pembentukan garis itu sendiri. Kemudian langsung saja saya klik. Kemudian kita mengarahkannya pada kuadran terluar dari lingkaran yang paling di lingkaran bawah. Kemudian kita mengarahkannya hingga mendapat jenis poin yang sama, yaitu adalah tangan seperti ini. Nah, ini kan sudah bertemu nih dengan jenis poin yang sama. Kemudian kita langsung saja klik di sini. Nah, sehingga dapat kita tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang sudah saya sebutkan tadi yaitu adalah menghapus garis-garis yang tidak diperlukan pada penggambaran soal yang kelima dengan menggunakan icon trim dan juga erase. Nah, adapun langkah pembuatan mohon maaf, langkah kerja dari penghapusan garis-garis tersebut itu kita langsung saja dapat kita lakukan dengan menggunakan icon trim dan juga menggunakan icon erase. Nah, seperti ini. Mungkin di sini saya akan mencontohkannya. Di sini kita langsung saja klik pada icon trim pada tools modify, kemudian kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih icon crossing atau bagian dari crossing di bagian comment tab, kemudian kita mengarahkan kursor pada setiap garis yang tidak kita butuhkan pada penggambaran soal yang pertama. Di sini saya langsung menghapus bagian ini, kemudian di bagian ini, oke. Kemudian, maaf.
Hmm. 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 Nah, kemudian bagian Nah, ini kan terdapat beberapa garis yang jika diarahkan dengan menggunakan icon trim itu tidak akan bisa terhapus, sehingga langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan icon erase. Nah, untuk menggantinya itu dapat sebenarnya langkahnya sama saja. Yang pertama ini kan kita masih menggunakan icon trim, sehingga kita langsung escape terlebih dahulu, kemudian kita dapat menggantinya dengan icon erase pada tools modify, kemudian kita langsung klik saja, kemudian kita bisa langsung mengarahkan garis terhadap garis-garis yang tidak bisa dihapus dengan menggunakan icon trim tadi, sehingga langsung saja saya arahkan di sini. Kemudian ini tadi tidak bisa, kemudian ini juga tidak bisa, ini juga tidak bisa, kemudian ini juga tidak bisa. Nah, ini kan langsung saja. Nah, ini kan juga ini oke. Oke, mohon maaf, salah ini juga oke. Oke, ini kan selebihnya sudah nih. Kemudian kita langsung escape saja. Oh, mohon maaf. Terkembali, kita ulangi saja. Kemudian seperti ini, kita langsung saja arahkan ke garis-garis yang tidak bisa terhapus dengan icon trim. Seperti ini. Oke, kemudian kita tekan enter. Seperti ini. Nah, kemudian kita tekan escape. Nah, ini merupakan hasil dari langkah penghapusan dari garis-garis yang tidak diperlukan dan dengan menggunakan tools modify dan juga tools erase seperti ini. Ini merupakan penggambaran dari bentuk dua dimensi dari penggambaran soal yang pertama, sehingga selanjutnya langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk membuat dari gambar ini bisa menjadi gambar tiga dimensi, yaitu kita dapat mengubah terlebih dahulu nih workspace dari AutoCAD ini sendiri, di mana kita dapat mengubahnya di bagian workspace switching. Di sini kita langsung saja klik, kemudian kita pilih jenis dari workspace itu sendiri di 3D modeling. Kemudian kita langsung saja klik. Nah, di sini kan kita sudah rubah nih kita rubah terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah kita mengubah terlebih dahulu nih tampilan dari gambar ini agar bisa lebih dapat dilihat lebih mudah dalam ketika kita sudah melakukan penambahan volume untuk bisa menjadi gambar tiga dimensi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya untuk bisa memudahkan dalam pemberian volume dari gambar ini sendiri yang sudah berbentuk 3D, 2D maksud saya, itu kita dapat melakukan rotasi dari gambar ini sendiri. Nah, kita dapat memilihnya di sini, kita menggunakan icon orbit, kemudian kita langsung klik saja, kemudian kita bisa mengubahnya untuk bisa lebih memudahkan kita dalam penambahan volume seperti ini. Saya memilih orbitnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan untuk penambahan volume yaitu adalah dapat menggunakan icon press pull pada tools modeling. Nah, di sini ini merupakan ikonnya, press pull. Dapat langsung saja kita klik press pull ini, kemudian kita mengarahkannya pada bagian pertama yang ingin ditambahkan volume atau kita naikkan seperti itu. Nah, di sini merupakan yang pertama, saya memilih icon di bagian ini, dua lingkarannya. Mohon maaf. Oke, waduh. Ya. Nah, ini langsung kita tarik ke atas. Nah, adapun ukurannya yaitu adalah 35 mm. Kita langsung saja masukkan ukurannya ke 35, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita dapat melakukan kita tarik selanjutnya untuk bagian sisa dari lingkarannya seperti ini.
Nah, kita klik saja, kemudian kita naikkan sepanjang 15 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, ini merupakan hasil dari penggambaran ketika sudah ditambahkan volume dengan menggunakan tools dari Presspool dengan icon Presspool pada tools modeling. Nah, selanjutnya untuk bisa membuat gambar ini bisa terkesan lebih nyata sebagai gambar 3D, maka kita dapat mengubah view-nya itu di bagian tools view. Di sini kan terdapat 2D wireframe, sehingga di sini di visual style-nya dapat kita ubah, kita klik saja, kemudian kita pilih konseptual. Nah, sehingga ini merupakan hasil akhir dari pembuatan soal nomor 1. Sekian dan terima kasih.